Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 287. Melihat orang-orang di sekitarnya, Su Chen berkata dengan tenang. Sepertinya kamu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Su Chen, setidaknya kita sudah hidup lama, dan kita masih memahami aturan-aturan ini. Yang terjadi hari ini adalah kita melihatnya di depan kita. Kamu memang sangat kuat, tapi hari ini, 4 sekte besar telah bergabung. Aku tidak percaya. Kamu masih bisa bertahan. Kata Biyuntian dari sekte raksasa. Kamu banyak bicara yang tidak masuk akal, dan itu kedengarannya membuatku kesal, jadi temani saja dia. Apa katamu? Ekspresi Biyuntian terkejut. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, matanya menjadi gelap. Rasa sakit yang hebat datang dari dadanya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat jari Su Chen benar-benar menusuk. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya aku. Sebelum Biyuntian selesai berbicara, kesadarannya menjadi kabur. Dia jatuh ke tanah dengan ledakan dan mati total. Kematian Biyuntian mengirimkan sinyal ketiga sekte yang tersisa. Orang bernama Su Chen ini mungkin tidak semudah yang dia kira. Jika tidak, Park Xianyu tidak akan bisa mengeluarkan batu linglong. Sekarang kepercayaan dirinya sedikit terguncang. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah masuk ke air berlumpur ini. Tapi, sudah terlambat. Yuan Changmen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya berempat yang tersisa. Kata Shen Qingyan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Yuan Donghai memerintahkan dan berkata dengan serius. Kami berempat menyerang bersama-sama, jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkan satu persatu. Seekor harimau tidak bisa melawan sekawanan serigala, jadi saya tidak percaya dia bisa menghentikan kami berempat. Menyerangnya. Bagus. Setelah Yuan Donghai selesai berbicara, 4 orang yang tersisa semuanya tampak serius. Karena ini adalah momen hidup atau mati. Mereka berempat membuka posisinya dan membentuk cetakan tangan dengan berbagai bentuk di tangan mereka. Kemudian mereka mendorong ke depan secara tiba-tiba, dan gelombang udara yang tampak seperti gelombang besar mengalir menuju Su Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi ledakan, permukaan jalan runtuh dalam sekejap, dan asap serta debu seakan membuat dunia mati. Dia bisa menjadi orang nomor 1 di Jiangnan. Itu bukan reputasi yang buruk. Sebenarnya kita berempat harus bergabung untuk membunuhnya, kata Yuan Donghai terengah-engah. Sejujurnya, aku sudah sedikit menyesalinya sekarang. Jika dia bisa membunuh He Yuqiong dan Biyuntian dengan mudah, kekuatannya sendiri pasti sebanding dengan kita. Jika dia bisa direkrut di bawah komandonya, menurutku itu tidak akan terjadi. Masalah besar. Yayu mendapatkan batu linglong. Kata Shen Qingyan. Kamu benar mengatakan ini, tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan sayangnya itu tidak ada gunanya. Pada saat ini, keagungan sekte tersembunyi harus ditegakkan untuk memberi peringatan kepada dunia. Kamu sama sekali tidak ambigu ketika aku mengatakan kamu adalah sekelompok sampah. Suara pelan itu mengejutkan Yuan Donghai dan yang lainnya. Siapa yang bicara? Itu Su Chen. Seruan Shen Qingyan menarik perhatian semua orang kembali ke asap yang mengepul. Setengah menit kemudian, ketika asap tebal mereda, mereka menemukan bahwa Su Chen berdiri di sana dengan selamat, tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Dia dipukul oleh kami berempat dengan seluruh kekuatannya dan tidak terjadi apa-apa. Ini tidak mungkin. Lihat kakinya. Shen Qingyan berteriak, tetapi semua orang terkejut saat mengetahuinya. Tanah 1 meter di sekitar Su Chen sebenarnya masih utuh. Bahkan tidak ada setitik debu pun yang menempel di sana. Dibutakan. Konyol. Orang-orang dari 4 sekte semuanya memandang Su Chen dengan tercengang. Kekuatan yang begitu kuat menyebabkan semua keyakinan di hati mereka runtuh dalam sekejap. Baru pada saat itulah mereka benar-benar menyadari bahwa kekuatan pria di depan mereka tidak membingungkan seperti penampilannya. Su Chen, kami telah bertengkar cukup lama, dan kami tidak ingin terus bertengkar denganmu. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah menyinggung satu sama lain, dan masalah ini akan menjadi masa lalu. Setelah mengatakan itu, Yuan Donghai berbalik dan pergi bersama sesepuh Wang Zhaotong. Jika dia terus bertarung, nyawanya akan hilang. Apakah aku membiarkanmu pergi? Su Chen menjentikkan jarinya, dan 2 pancaran energi hitam bergegas menuju Yuan Donghai dan Wang Zhaotong, menembak langsung ke kaki mereka. Ah! Keduanya berteriak satu demi satu. Dia langsung jatuh ke tanah dan berkata dengan gemetar. Su Chen, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Katakan padaku, siapa yang memintamu datang? Su Chen berkata dengan nada merendahkan. Itu Park Xianyu. Park Xianyu lah yang mengirim kami ke sini. Dia memberi kami masing-masing 200 juta, dan dia juga mengatakan bahwa jika ada yang bisa membunuhmu, kamu bisa mendapatkan sepotong batu indah setelahnya, jadi kami datang ke sini. Pada saat hidup dan mati, Yuan Donghai menceritakan semua yang dia ketahui. Dibandingkan dengan hidupku sendiri, menjaga rahasia ini tidak lagi penting. Park Hyun-woo. Su Chen sedikit mengernyit. Orang desa yang dingin. Benar, dia adalah tuan muda kamar dagang sila di kerajaan Han. Dialah yang meminta kami datang dan membunuhmu. Kamar dagang sila.
Setelah mendengar nama ini, ekspresi Su Chen langsung berubah dingin. Karena beberapa hari yang lalu, orang dari kamar dagang sila datang mencarinya. Tapi saya tidak menyangka setelah membunuh pria bernama Li Shengji, dia akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah lagi. Tidak perlu mempertahankan apa yang disebut kamar dagang sila ini. Su Chen berkata pada dirinya sendiri. Di mana pria bernama Park Hyun-woo? Dia ada di kamar presidensial di Garden Hotel, dan dia memberitahu kami bahwa begitu kamu mati dan mengambil kepalamu, kami bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Berbaring di tanah, Yuan Donghai berkata dengan gemetar, kami telah menceritakan semua yang kami ketahui. Bolehkah? Kapan aku bilang kamu boleh pergi? Jika kamu telah menyinggung perasaanku, Su Chen, dan kamu masih ingin pergi, bukan berarti kamu tidak menganggapku serius, Su Chen. Setelah mengatakan itu, 4 aliran energi hitam berturut-turut meledak pada Yuan Donghai dan lainnya, dan kemudian mereka semua terbunuh, yang dianggap sebagai cara mati yang pantas bagi mereka. Ketika Su Chen kembali ke mobil, dia menemukan Lin Ruohan masih tertidur. Su Chen tidak bisa berkata-kata. Dia sepertinya mengerahkan terlalu banyak tenaga sekarang. Melihat postur tubuhnya, dia mungkin harus tidur sebentar sebelum dia bisa bangun. Ketika mereka tiba di Villa Haitang, Su Chen menggendong Lin Ruohan kembali ke kamar, menutupinya dengan selimut, lalu keluar sendirian. Menuju Garden Hotel. Sekitar setengah jam, Su Chen bergegas ke Garden Hotel dan segera tiba di Presidential Suite tempat Park Hyun-woo menginap. Siapa kamu? Kata pengawal berbaju hitam yang berdiri di depan pintu. Mencari tuanmu. Taman utama kita tidak ada di sini. Tidak di sini. Dia diundang ke jamuan makan, jadi dia tidak ada di sini. Kata pengawal berbaju hitam dengan nada meremehkan. Di mana harus menghadiri pestanya? Pengawal berbaju hitam itu melirik Su Chen dan mendengus dingin. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Bab 288. Kalian semua berdiri jauh, kata Su Chen. Saat ini, orang-orang tersebut termasuk politisi dan pebisnis. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah elit Linyang. Jika orang-orang itu gila dan menembak sembarangan, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Su, kata Su Yuanzheng cemas. Semuanya keluar. Saya tahu, Tuan Su. Su Yuanzheng buru-buru mengatur orang lain untuk mengungsi dari ruang perjamuan. Situasi di depan mereka bukan lagi sesuatu yang bisa mereka atasi. Beberapa menit kemudian, hanya Su Chen, Park Xianyu dan lainnya yang tersisa saling berhadapan di lapangan. Su Chen, kamu sangat cakap. Kamu berada di ambang kematian, dan kamu sangat bodoh berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Setelah berbicara, Park Xianyu mundur selangkah dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah menghancurkan pabrik farmasi kamar dagang sila dan menenggelamkan kapal dagang kita, aku akhirnya bisa menyelesaikan ini denganmu. Hanya berdasarkan sampah-sampah ini. Haha, saat peluru mengenaimu, kuharap kamu masih bisa tenang. Park Xianyu melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas, tembak. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang yang dibawa oleh Park Xianyu semuanya adalah pembunuh yang terlatih. Ketika dia memberi perintah, mereka langsung mengangkat senjatanya. Saya tahu bahwa Anda seniman bela diri Tiongkok, setelah Anda berlatih sampai tingkat tertentu, dapat memiliki kemampuan untuk bertahan melawan peluru, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, senjata dan peluru di tangan mereka semuanya istimewa. Setiap peluru, mereka semua mempunyai daya rusak kekuatan yang sebanding dengan Desert Eagle. Haha, selama itu mengenaimu, kamu akan segera berubah menjadi genangan daging. Park Xianyu tertawa. Di saat yang sama, mereka yang berbaju hitam membuka pelindung keselamatannya tanpa ragu-ragu. Pemicunya ditarik. Bang bang bang. Serangkaian ular api meletus dari moncong gelap dan langsung menuju ke Su Chen. Deng dengungan. Ketika peluru berterbangan, ratusan peluru terlihat, dan semuanya berhenti di depan Su Chen, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Ini seperti terhalang oleh dinding transparan. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar terkena peluru. Wajah Park Xianyu menjadi pucat karena ketakutan. Jika dia tidak mengalami badai besar dalam beberapa tahun terakhir, dia mungkin akan pingsan. Pada saat ini, Su Chen mengerutkan kening, dan semua peluru yang tertinggal di udara memantul kembali dan menembak ke tubuh orang-orang berbaju hitam. Sebanyak 38 orang, semuanya tewas di tangan Su Chen. Tubuh Park Xianyu gemetar tanpa alasan. Mina, cepat hentikan anak ini. Saya tahu, Tuan, Anda kembali ke mobil dulu, dan saya akan membantu Anda memblokir orang ini. Mata Mina terus tertuju pada Su Chen. Awalnya, sebelum datang ke Tiongkok, dia yakin bisa berurusan dengan Su Chen. Namun kini, dilihat dari kekuatan yang dia tunjukkan, masih belum diketahui apakah dia bisa mengalahkannya. Park Xianyu lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Su Chen menjentikkan jarinya dan mengeluarkan aliran udara hitam, siap menangkapnya. Dalam sekejap, bayangan hitam menghalangi jalan keluar Park Xianyu. Pisau panjang lipat hitam muncul di tangannya dan memblokir serangan Su Chen. Selama jeda ini, Park Xianyu terhuyung keluar dan menghilang dari pandangan Su Chen. Selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakiti tuan mudaku. Hal-hal yang tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, cahaya kunang-kunang, berani bersaing dengan bulan terang. Saya adalah pendekar pedang kuno tingkat 2 dari Great Cold Republic.
Jika Anda ingin membunuh saya, tanyakan dulu pada diri Anda apakah Anda memiliki kemampuan. Halo. Tanah di bawah kaki Su Chen hancur dan langsung menuju Mina. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Melihat kecepatan Su Chen yang sebanding dengan teleportasi, seluruh jiwa Mina terasa hampa. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia bisa bertarung sampai mati dengan Su Chen. Tapi berdasarkan kecepatan saja, dia benar-benar dikalahkan. Jangan kira aku akan menyerah begitu saja. Mina mengayunkan pedangnya ke udara, dan cahaya pedang seputih es terbentuk pada saat yang tepat dan menyapu ke arah Su Chen. Sekelompok orang yang tidak tahu malu, mereka mencuri barang-barang dari masa lalu Tiongkok kita, dan mereka masih berani mempermalukan diri mereka sendiri di depan saya dan bertindak begitu lancang. Su Chen mengulurkan tangannya yang besar dan memegang cahaya pedang di tangannya tanpa ragu-ragu. Dengan remasan lembut, cahaya itu menghilang ke udara dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Mina sudah mendapat firasat bahwa dia bukan tandingan Su Chen. Tapi aku tidak menyangka kalau aku akan dikalahkan sepenuhnya. Dia adalah ahli pendekar pedang kuno tingkat 2 yang terkenal. Namun saat ini, Mina tidak memilih duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus memastikan Tuan Muda pergi dari sini hidup-hidup. Pisau panjang lipat hitam ditebas lagi, tapi kali ini, tidak ada cahaya pedang, tapi Su Chen memegangnya langsung di tangannya. Suara, klik, tanda seru, tanda seru. Pisau panjang yang terbuat dari baja halus dipatahkan langsung oleh Su Chen dan diubah menjadi besi tua. Dia sebenarnya. Wajah Mina menjadi pucat. Baru pada saat inilah dia benar-benar menyadari betapa kuatnya makhluk yang diprovokasi oleh kamar dagang sila. Tanda seru. Jika kamu berani menghalangi jalanku, Su Chen, kamu bisa mati. Suara, klik. Leher Mina dipelintir seperti pisau hitam itu. Seteguk darah muncrat, benar-benar menghilangkan peluang hidup. Setelah berurusan dengan Mina, Su Chen bergegas dan bersiap menghadapi Park Xianyu. Dering, dering, dering. Tepat ketika Su Chen hendak bergegas keluar, dia tiba-tiba mendengar ponsel berdering di sakunya. Saya mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Duamuo. Su Chen samar-samar mendapat firasat buruk dan mengangkat telepon. Apa yang kamu inginkan dariku? Su Chen, kamu di mana sekarang? Cepat kembali ke Villa Haitang. Sekelompok orang menyerang Nona Lin. Menurut orang yang saya kirim ke sana, kelompok itu sangat kuat dan mereka tidak tahan lagi. Su Chen tegang. Dia tidak pernah menyangka seseorang akan menyerang Lin Ruohan saat ini. Oke, aku mengerti. Setelah merespon, Su Chen bergegas turun, menemukan mobilnya, menginjak pedal gas, dan langsung menuju ke Haitang Villa. Dalam perjalanan pulang, Su Chen terus berpikir keras tentang siapa orang yang berani menyerang Lin Ruohan. Orang-orang yang dikirim oleh Duamuo semuanya harus berada pada level pasukan khusus. Dengan kualitas pelatihan mereka, mustahil bagi orang biasa untuk bisa mendekati Lin Ruohan. Dan jika mereka berani mengabaikan identitas khusus daerah militer Jinling, mereka pasti punya latar belakang. Tapi sekarang sekte tersembunyi dan Park Xianyu telah ditangani olehnya, siapa yang akan menyerang Lin Ruohan? Setelah berpikir lama, Su Chen tidak dapat menemukan petunjuk, jadi dia meningkatkan tenaga kuda BMW M6 hingga maksimal dan langsung menuju ke Haitang Villa. Bersambung.